anak-anak siang bolong begini main musik yang jelas begini. Bang! Aduh, lu pada kagak punya otak apa Bang ya? Anak gue lagi tidur Bang, berisik tau gak lu? Kalau gue bisa pecah ini gara-gara musik kamu Bang. Ya, Bang, lu berhenti kagak latihan? Kalau lu nggak berhenti, gua timpuk. Kok gitar gua nggak bunyi? Gua nggak bunyi. Ada yang kerjain? Woi, siapa yang berani matiin listrik gue? Ma? Siapa? Lu ya? Hah? Abah? Bah, kenapa dimatiin sih, Bah, listriknya, Bah? Abah teh sudah berkali-kali bilang sama kamu, sudah berhenti. Jangan ngeband lagi, Ipang. Jangan ngeband lagi. Nggak enak lihat sama warga-warga di sini semua. Ya, Bah, tapi Abah denger dulu, Bah. Ipang itu sama teman-teman Ipang tuh cuma pengen ngeband doang, ngeband. Cuma ngeband doang. Asik banget sih Abah jadi orang. Ipang, kelakuan kamu teh tahu nggak? Sudah kelewatan. Kelewat batas pergaulan kamu teh. Salahnya di mana, Bah? Nggak ada yang salah sama teman-teman Ipang. Ipang, kamu tahu nggak? Sebentar lagi teh kiamat, Ipang, kiamat. Kiamat dari mana? Hah? Masih jauh, kiamat masih jauh. Siapa yang bilang kiamat makin dekat? Astagfirullahaladzim. Langitnya merah. Kiamat, mata kamu soek. Barangan kalau ngomong teh kiamat. Iya tah ya, ini teh akibat kamu kebanyakan molor. Tidur digedein. Sholat udah nggak pernah dikerjain. Boro-boro pergi ke masjid, bisanya bikin apa? Hanya bikin malu orang tua. Kamu teh nggak bisa. Ya Allah, tega banget sama anak. Ini bahaya, Abah. Ntar kalau anaknya kena serangan jantung gimana? Biarin aja. Daripada Abah yang kena serangan jantung. Mendingan Abah yang kena serangan jantung daripada anak. Abah begitu sih. Gimana anak mau bener? Ngedidiknya kayak begitu. Bah, ini anak udah stres. Gara-gara dulu tuh Abah kawin lagi.
seumur-umur hidupnya tidak akan berubah seorang. Bukan sawan, itu gara-gara kamu terlalu memanjain saudara. Gue udah mau menang nih. Ngapain lu tabrak rubber gue? Bukan naik, Bang. Ipang, Bang! Ipang! Jangan lari lo! Berani-beraninya lu nabrak orang kaya kagak pakai permisi lagi lo! Gua gampar 7 turunan miskin! Yuk! Kurang ajar kali kau! Api! 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 Astaghfirullahaladzim. Ya Rahim. Kiamat! 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 Aduh, kenapa itu? Kenapa? Ah, kiamat! Kiamat! A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ngajinya kenapa berhenti? Nawala, kita lagi liatin Bang Ipang. Sholatnya cuma pakai celana pendek. Hah? Emang boleh? Allahu Akbar. Stop. Waalaikumsalam. Salam. Ini pada ngapain nih orang-orang pasar pada bikin ribut di musola? Nggak takut kualat lo? Lu berisik kayak orang bangun rumah. Astagfirullahaladzim. Ke Pondok Lape beli korme. Ini ada apa rame-rame? Ondeh mande Pak Ustadz. Tadi ada orang ngamuk-ngamuk di pasar Pak Ustadz. Dagangan ambo dirusak Pak Ustadz. Gerobak ambo dibalik-balik Pak Ustadz. Jadi ambo minta ganti kayaknya Pak Ustadz. Bisa bangkrut ambo. Terusnya teriak-teriak kiamat gitu Pak Ustadz. Jadi lo tuh orang Pak Ustadz. Jadi lo. Harus Pak Ustadz. Itu orang sudah sinting Pak Ustadz. Daganganku dibuatnya hancur semuanya. Dan aku kesini Pak Ustadz ingin minta ganti rugi sama dia. Iya bapaknya Pak Ustadz, bocah gemblung ke sudah bukan ngancurin lagi, tapi ngeleburin. Nyongnya tetep minta ganti rugi, kayak kue. Punten Pak Ustadz, tasnya belakang teh ngancurin dagangan saya. Saya mau minta ganti rugi. Gimana Pak Ustadz? Aduh. Iya, yang kalian cari siapa orangnya? Itu dia, Kurang ajar ke, becek-becek baik. Ayo kita masuk. Itu dia orangnya, Pak Ustadz. Ente sholat apa, Ipang? Sholat duha. Pak Ustadz, ayo sholat taubat Pak Ustadz. Pak Ustadz, ayo takut Pak Ustadz. Soalnya kiamat itu udah makin dekat Pak Ustadz. Ayo takut Pak Ustadz. Takut. Sok tahu kau? Hah? Memangnya kau pikir
Tuhan sudah bicara dengan kau masalah kiamat ini. So akrab kau dengan Tuhan. Kiamat mah belum datang, tapi tanda-tanda kiamat udah nampak. Tuh, lihat Ipang sholat, celana pendek, dengkul kemana-mana, aurat terbuka. Ini ngomong-ngomong tadi sholat, udah wudu apa belum? Enggak, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Celana pendek itu mau mancing. Kue cucur anget-anget, makin hancur banget udah. Udah, biar lebih jelas, ya Ustadz panggil Nawala buat bacain ayat tentang kiamat. Nawala, sini nak. Iya Pak Ustadz. Nawala coba bacakan ayat tentang hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Ya, makasih Nanawala. Tuh, bisa kita dengar. Pang, tahu maknanya? Enggak, Pak Ustadz. Baru itu tanda-tanda kiamat yang tadi dibacakan surat Al-Zilzal ayat 1-8. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan semua isi perut bumi semua dikeluarkan. Kita bisa bayangkan, ingat peristiwa tahun 2004, 26 Desember, ketika peristiwa tsunami di Aceh, goncangan masih bisa terhitung 9, skala Richter dan durasi nggak sampai 1 jam. Apa yang terjadi? Air laut ditumpahkan ke daratan dan dengan seketika 165.000 jiwa yang meninggal dengan seketika, itu pun yang terevakuasi. Belum lagi entah kemana, yang hilang nggak tahuan kemana rimbahnya. Nah, kiamat kubro itu yang bagaimana? Kalau tadi Nawal udah bacakan surat Al-Zilzal, dalam Quran yang lain juga sebagai korelasinya Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nas kal farashil mabsus. Kondisi manusia di saat hari kiamat
Abah, Ma, saya pergi dulu ya ke musola. Assalamualaikum. Dengarlah hai sobat, saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat, apakan kau Siapa itu teh? Anak kita, Bah, si Ipang. Bukan. Iya, kayaknya, Bah, si Ipang. Ayo sama-sama kita taubat, dunia sesaat, awas kau tersesat, ingatlah masih ada. Hidayahnya akan pernah jauh untuk kita. Mana lo? Jalan lo. Kayak si Ipang itu. Ipang, jangan. Jangan. Awas. Assalamualaikum. Salam. Aduh, kesambet setan apa tuh Ipang? Tuh si Ipang. Iya Bang, kenapa jadi begitu? Kesambet kali Bang. Sambet apaan lu? Si Ipang teleponnya nggak aktif. Kita nggak bakal bisa latihan kalau dia nggak datang. Tahu tuh anak, tiba-tiba hilang kontak. Jangankan sama lo pade nih ya, sama gue nih pacarnya nih, kagak ada kabar. Pusing kepala Barbie. Assalamualaikum. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Astagfirullahaladzim. Kok kalian semua pada bengong? Kalau ada orang mengucapkan salam, itu hukumnya wajib untuk dijawab. Karena di dalam sebuah salam itu terdapat doa. Emang kalian semua tuh nggak mau didoakan yang baik-baik? Bang, lo kenapa jadi berubah kayak gini sih? Astagfirullahaladzim. Kita tuh bukan muhrim, Barbie. Ya Allah, maafin hamba ya Allah. Karena hamba sudah dipegang sama orang yang bukan muhrim hamba ya Allah. Barbie, saya kasih tahu sama Barbie. Kita itu bukan muhrim, jadi kita tuh nggak pantas buat pegang-pegangan. Ya. Oh iya, saya juga mau ngasih tahu sama kalian semua. Kalau saya keluar dari band. Keluar? Nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Walaupun ini band lu, Bang. Tapi lu nggak bisa senangkan keluar gitu aja, Bang. Ngertiin kita dong, Bang. Iya, saya ngerti. Saya ngertiin kalian. Tapi, saya akan masuk lagi ke dalam band kalau kalian semua sudah tobat. Tobat? Iya. Ngikutin saya, kita pergi ke masjid, terus kita tobat dan kita sholat di sana. Sholat? Iya, sholat. Kalian semua bisa sholat, kan? Astagfirullahaladzim. Ya udah kalau gitu, saya pergi ke musola duluan. Assalamualaikum. Pusing kepala Barbie. Assalamualaikum, Bu. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa
tobat. Biar orang simpati pada dia. Bener, dia berubah berbuat baik. Tapi ujung-ujung pasti duit. Nah, Menurut gua sih dia stres. Ngomong-ngomong, siapa yang tobat nih? Bang Roy. Terus yang stres siapa? Itu bang, kita lagi ngomongin si Ipang. Bener bang, si Ipang tuh bang sekarang kelakuannya udah berubah banget bang. Dulu yang kayak anak pang, bajunya nggak karuan. Sekarang rapi kayak anak masjid, pakai baju koko. Udah gitu, sholatnya rajin banget lagi bang. Iya bang, masya Allah. Iya bang. Hah? Si Ipang tobat? Nggak mungkin. Katanya sih kiamat udah mau dekat. Kalau menurut saya sih dia stres bang. Nah, pantesan dia nabrak gua lagi main catur. Bener, setuju. Kalau lu bilang tuh anak udah stres. Bang Ipang nggak stres. Bang Ipang benar-benar tobat, dapat hidayah dari mimpi. Iyakum wazanna fa inna zanna azhabul hadisi. Jauhilah olehmu prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah pendusta. Hadis riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Maslamah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Nih ayat ada benernya juga nih. Ya bener bang, ayat kan dari Allah. Lah gua kata apa tadi? Kan bener gua bilang. Lu pinter, gue lebih pinter. Iya, abang bener. Ingat lo. Nggak percuma abang pernah 3 hari kekunci di masjid. Ingat aja lah. Yaudah deh, udah ya. Sekarang Sahrul, Amin Nawala mau pamit dulu ya. Mau ke musola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aman. Makanya jangan ngomongin orang. Akhirnya kan kena deh lo. Bener. Iya bener-bener. Gue tapi nih lebih salut sama tuh bocah. Biar kata matanya nggak ngeliat, tapi namanya hadis, hafalan Al-Quran, dia hatam di luar kepala. Nggak kayak si Mamat, mati melek nih, melotot gede, tapi kagak bisa kepake buat apa-apa. Kagak bisa jalan bang. Kok gue sih, anak lu tuh ajarin yang bener. Masa anak perempuan gaulnya kagak karuan? Lu nyinggung gue lo, nyindir si Barbie lo. Lu pikir Barbie nggak jelas, orang nggak bener. Bukan bang, ayo ngomongin anak Bang Jali, bukan anak abang. Lu jangan samain anak gua sama anaknya si Jali. Anaknya si Jali mah blangsek, lu iroin kagak jelas. Iya, si Barbie mah jelas statusnya. Dia anak pang, anak bengal. Beda sama anaknya Bang Jali. Apa dia hebat? Ngomong apa lu tadi? Apaan bang? Lu ngomong apa tadi? Ngomong apa yang mana bang? Ini lo. Lu ngomongin anak gue tadi. Astagfirullahaladzim bang, ada apa nih? Astagfirullahaladzim. Udah apa sih ribut-ribut? Nggak baik ribut-ribut. Apalagi ribut di jalan. Ada hadisnya tentang dilarang ribut di jalan. Ron, tolong bacain hadisnya. Aduh. Ya, kenapa jadi Imron? Yang ngomong abangnya keluar hadisnya. Gimana kagak tahu. Aduh, lu ngapain aja sih lu? Kerjaan lu tidur aja sih. Baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah maha mulia dan melarang kalian semua bersumpah dengan nama bapak-bapakmu. Tuh, enggak bro. Kecil yang sih lihat daun lontar. Isi sebentar. Bukan yang itu dalilnya. Ketukar Pak Ustadz. Kirain yang itu Pak Ustadz. Bukan ketukar lagi, salah. Aduh, udah tahu salah. Bahasa anak gaulnya, adegala dimainin teletabis. Salah abis. Oh, kalau masalah kesalahan itu tempatnya Imron Pak Ustadz. Enak aja yang ngomong kan abang. Mau tahu nggak yang benar yang mana? Iya Pak Ustadz, tahu dong. Iya. Kepiting dalam kerang, kerang dicapit batu, pasang kuping biar terang. Dah, ayah sebutin satu persatu. Iya dong. Kalau dua-dua dempet namanya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfikuna fis sarai wad-dharai wal kadhiminal ghaiz
wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah. Makanya Allah berfirman tuh, yang bagaimana ciri-ciri orang bertakwa? Wal kaziminal ghaidha. Satu, bisa menahan emosinya. Wal afina anin nas, dan juga mau saling memaafkan kepada saudaranya. Begitu. Pantunnya, Bang Khalil. Ya masalah pantun mah urusan si Imron. Apa jadi Imron mulu? Nih, Pak Ustadz, saya ada pantun nih. Iya. Duduk di depannya ada yang duduk lagi. Di kepalanya ada belalang. Bukan saya kagak sopan nih. Permisi, saya mau pulang. Sewot kayaknya. Untung nggak gosong di tempat. Ya, sebentar, susah nih. Tahu tuh. Salam. Ya, putar. Jangan berisik dong, gak mau konsentrasi nih. Tahu. Kenapa berhenti? Itu Nawala. Didot sama temen-temennya lagi ngambil mangganya Pak Usman. Wah, gak boleh tuh. Kita harus ingatin dia. Yaudah yuk. Putar, terus. Wah! Yes! Nih, taruh. Ya emang lu bisa. Nawala, kamu tunggu di sini aja ya, biar Sahrul yang ngingetin. Ya. Tunggu ya. Ya. Assalamualaikum, Didot. Salam. Didot, kagak baik tahu ngambil barang orang tanpa izin. Itu namanya mencuri. Syarul, jangan sok bener lu. Sono pergi. Jangan suka ikut campur urusan orang lain. Betul tuh. Banyak ngomong lu. Didot, ini urusan sesama. Jadi kita harus saling mengingatkan dalam kebaikan. Wah, bener-bener cari penyakit lo. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ya ampun, ini ada apa? Kok malah berantem? Ya lagi. Tahu nggak? Ini tuh perbuatan buruk. Masih kecil udah berantem, nanti gedenya mau jadi apa? Ada yang mencuri mangga saya ya? Waduh. Siapa orangnya? Hei, jangan lari! Berhenti kamu, berhenti! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minggir. Ada Pak Ustadz, minggir. Jalan mau tengah aja ketabrak lu. Ini lagi. Waalaikumsalam. Minggir. Ustadz mau lewat. Tenang, Pak Ustadz. Dahin tuh, Bang. Pohon di penenang gua Samson. Ini lagi nih. Aduh. Kayaknya nggak diprein nih. Oh, Aisyah makan tales. Apaan tuh, Bang? Biasa aja keles. Pak Ustadz, mobilnya orang taruh sini. Pak Ustadz mau lewat kan? Jangan lebay, ya. Nggak boleh kita berlebihan mengabdi kepada manusia. Khawatir jadi syirik. Oh. Yuk, lanjut. Makanya kalau ngaji jangan kulitnya doang. Dengerin. Itu doang. Aduh, emang ini jeruk. Apa? Ustaz, ada suara ajan. Kok bener udah azan sih? Si tenang kok azan maghrib ya? Emang jam berapa sekarang? Jam 5. Bang, jam berapa sih, Bang? Coba lihat. Jamila. Serius kita. Jam berapa, Endung? Aneh baru jam 5 ini. Iya, masih jam 5 juga, Ustaz. Kayak kenal nih suaranya. Ya Karim, siapa yang azan sini? Ini udah ajan maghrib. Gawat nih, Pak Ustaz. Kita lihat aja, Pak Ustaz. Yaudah, biar hilang penasaran kita. Yuk, kita liatin kita ke tempatnya.
salat. Ipang, stop. Ajan apaan Genari? Azan maghrib Pak Ustadz. Ini jam berapa? Baru jam 5. Masih belum masuk waktu sholat. Iya Pak Ustadz. Ayah juga tahu Pak Ustadz. Ayah itu sengaja azannya lebih awal. Supaya orang-orang tuh datang ke musolanya juga lebih awal. Soalnya Pak Ustadz, kiamat itu udah makin deket Pak Ustadz. Kiamat makin dekat. Ini ketentuan Al-Quran yang harus dipatuhi. Quran surat An-Nisa ayat 103. Allah telah ingatkan dalam firman-Nya mengenai waktu sholat. Inna sholata kanat alal mu'mina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat 5 waktu, waktu-waktunya telah ditentukan. Jadi nggak sembarangan main adzan begitu aja, nggak boleh. Iya Pak Ustadz, saya emang sengaja supaya orang-orang cepat-cepat datang ke musola. Udah mendingan saya azan lagi ya Pak Ustadz. Mendingan saya azan sekarang ya Pak Ustadz. Hayya 'alas sholat. Kiamat tuh makin dekat Pak Ustadz. Biarin aja Pak Ustadz, saya azan lebih awal. Biar orang-orang cepat datang ke musola. Biar orang-orang tobat Pak Ustadz. Pak Ustadz. Hidayah yang kan pernah jauh untuk kita. Hidayah yang kan pernah jauh untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tofat. Makanya lu jangan ninggalin ngaji, Ipang. Lidah lo jadi kaku. Lu mendingan ngaji sama si Sakrul. Ya elah Bang. Masa iya sih Bang belajar sama adik sendiri? Kan malu Bang. Harusnya sekarang lu malu. Udah malu. Karena lu gak bisa ngaji. Masa udah tua gak bisa baca Al-Quran lo? Emang lo bisa? Bisa lah. Coba. Gue kan baru kelas 5. Belum Al-Quran. Ya, itu mah artinya sama aja sama gue. Lo juga gak bisa ngaji. Beda. Kalau gue mau belajar. Kalau lu kan belum. Ya kan Aisyah? Bukan yang ngaji, lu lihat Aisyah. Al-Quran lu lihat dulu. Lu belajar yang bener. Ya udah, kalau gitu Bang Olil yang ngaji. Gue lu suruh. Gue itu baru Iqra 6. Hah? Harusnya lu kan baru tobat. Lu yang ngaji. Kenapa suruh gue yang Iqra 6? Waduh. Pak! Sekarang lu ikut sama gue buat rekaman. Ini kesempatan kita mau jadi terkenal, Bang. Lu nggak ada sopan santunnya, hah? Masuk musola, masuk masjid, masuk rumah, lu ngucapin salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah punya adab lu. Muka tuh semua, kayak mama kontrakan. Oke. Saya akan ikut kalian semua rekaman. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya kalian bertiga sekarang juga ambil air wudhu, terus kita sholat berjamaah. Hah? Sholat? Kenapa sih, Bang? Lu selalu aja maksa kita buat sholat. Ya karena saya tuh pengen lihat kalian sholat berjamaah. Bang, sholat itu nggak perlu dipaksain. Ya? Itu kesadaran sendiri. Nggak boleh kita maksa. Biarin dia sadar. Dengar tuh, Pang. Bang Holil aja tuh nggak ada maksa. Gue juga udah pernah sholat kali, Pang. Jadi udah nggak perlu lagi disuruh-suruh. Nah, itu lu udah sadar. Bagus dong kalau begitu. Nah, sekarang lu ambil wudhu, kita sholat berjamaah.
Bang, ntar aja bang, besok-besok aja. Besok aja bang ya. Besok-besok aja sholat ditunda-tunda. Aduh, nanti rezeki lo yang ditunda sama Allah. Abang sih. Apa abang? Samaniyatun 8, tis'atun 9, asyara. Wah, terus si Nawala. Oh, iya tuh. Siap-siap ya. Nanti kalau si Nawala lewat, lepasin nih karung. Oke? Siap, Bos. 4, hamsatun 5, setatun 6, sabatun 7. Samaniyatun 8, tis'atun. Waduh. Bocah, air di rumah pada mati. Mandi di mari. Hah? Kalau mau berenang jangan di kubangan air. No, di got no. Agak ada mandi dikit. Siapa yang berenang, Bang Imron? Jangan jatuh. Enak banget pada jatuh di air. Gue jatuh di batu. Mahal banget. Mana lagi? Gue juga. Ini kok bajunya pada basah sama pada kotor? Abis main apaan emangnya? Itu Kak Aisyah. Tadi kita mau nolongin orang yang mau ketabrak mobil. Terus kita jadi ikut masuk ke solokan. Ya betul banget tuh. Kutu. Pada pinter ngeles ya. Oh kan. Oh gitu. Ya bagus dong. Berarti kalian mau berkorban buat orang lain, ya kan? Bohong. Kecil-kecil udah pada pinter bohong. Kalian tuh mau isengin Nawala. Hah? Dia bohong Aisyah. Mereka ini mau isengin Nawala. Terus kena batunya sendiri. Iya kan? Ngaku. Kecil-kecil pinter bohong. Bang Imron bilangin ya. Kalian itu nggak boleh iseng sama teman sendiri. Kalau iseng, ntar masuk neraka lo. Mau nggak masuk neraka? Mau. Kenapa nggak mau masuk neraka? Nanti katanya Bang Imron. Nggak dibedong kali itu ya kecil ya. Aisyah. Aisyah lagi ngapain sih? Lagi nyuci, Bang. Oh. Ya udah, dilanjutin deh. Abang jalan dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Imron. Ya Aisyah, ada yang mau diomongin? Omongin aja. Abang siap dengerin kok. Maaf Bang Emirnya. Kirain mau ngomong apaan? Ih, maaf. Kotor ya embernya. Udah dibenerin. Yaudah abang jalan nih. Iya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang beriman. Ini semua udah pada denger ya, ada suara azan berkumandang. Itu artinya kita itu harus bersegera pergi ke musola untuk melaksanakan sholat. Ini yang namanya dagangan nih, tinggalin aja karena harta nggak bakalan dibawa mati. Mendingan kita semua itu berlomba-lomba mengejar kebaikan. Kiamat makin dekat. Udah, ini ditinggalin. Emangnya barang aku kuliah ngambil. Hei, kalau bagi ke Surabaya, sudah ke Surabaya, mengalami aja ke Surabaya. Hari kamelot jadi tuang, gila lu tahu. Aduh, jangan so tahu sampean. Dari mana sampean tahu kiamat makin dekat? Ayo. Kok priben sih bocah gemblung kayak kowe wis gebuki bae kesuwen. Nanti kalau ada yang cari Bang Ipang, bilang Bang Ipang nggak ada ya.
Waalaikumsalam, Bang. Awas Aisyah. Aduh, Aisyah, lihat Bang Ipang lewat kemarin dah sampai. Ya kayak gue. Ini Bang Ipang, Bang. Alamak, onde-mande. Ya Allah, Bang Ipang. Apaan lagi sih, Bang? Buat baik, malah pada marah-marah. Aduh, ngapain lu? Pesan mie ayam? Panas mie ayam. Apa pakai tukang mie ayam? Nyonge mau tanya, ada orang lari lewat sini apa ora kayak gue? Kagak. Emang kenapa? Waduh, bikin masalah saja itu Bang Ipang. Mau kita kasih pelajaran dia. Tayo, lo kota, udah kejar sana. Ayo. Selamat, selamat. Ah, pada ribet lu. Alis gua dah. Ini. Berat amat gua gue. Amat. Bocor kali ya. Kagak. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Mie ayam. Mie ayam, Bang. Iya, Dek. Mau dibungkus apa dimakan di sini? Dibungkus aja, Bang. Oh iya, sabar ya. Alhamdulillah. Ipang, ngapain lu masuk ke dalam gerobak gue, ha? Gila lu ya? Lu nyolong lu, ha? Apa juga yang mau gue colong di sini? Nggak ada, udah. Kemana lu? Waduh, Gua ada ide. Bikin kaget aja sih lo. Iya, ide apa nih, Bang? Saya dong. Jadi gini. biar si Ipang gabung lagi sama kita. Kita ikutin aja semua maunya dia. Kita sholat bareng dia, gimana? Itu mah namanya bukan ide. Emang maunya si Ipang gitu. Biasa aja dong. Ya udah, berarti kita harus pakai peci, kita harus pakai sarung. Terus kita gabung sama Ipang. Ya, rambut gue rusak dong. Kalau pakai sarung, gue mau. Pakai peci, enggak dulu dah. Saya rambut gue nih. Ya udah, nggak apa-apa nggak usah pakai peci. Yang penting lu berdua setuju kan? Setuju dong. Setuju. Ipang, cabut. Assalamualaikum, Ipang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak? Keren nggak? Alhamdulillah. Akhirnya teman-teman saya ikutan tobat. Yoi dong, demi kawan. Tunggu, tapi ngomong-ngomong kenapa rambutnya masih pada begini? Udah lah, Pang. Masih mending kita pengen sholat daripada enggak ya, Iya, benar. Ya udah deh terserah. Tapi sebelum sholat, wudhu dulu di sana. Siap, Pak. Siap, Bos. Bocah, lu kira gua setan apa dipencet dari kursi? Balik kalau gua lempar ke atas. Allahu Akbar. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astagfirullahaladzim. Cepat ucap astagfirullahaladzim.
udah sholat nih Bang ya. Terus kapan ngeband lagi sama kita? Lah kan udah dibilang, saya itu udah keluar dari band. Kan lo udah janji sama kita, Pang. Kalau kita udah sholat, lu balik lagi ngeband. Iya, Pang. Ya tapi kalian itu tobatnya tobat-tobat. Ntar tobat, ntar kumat. Kalian tuh sholatnya nggak ikhlas. Ya, terus percuma dong kita sholat. Bang, Ya, gimana sih Bang ini Bang? sih, Bang? Aduh. Sekarang kita harus berhasil ngerjain si Nawala. Ya, betul. Gua kesel. Dugaan pertama kita gagal. Terus kita mau apain? Pokoknya kita bikin dia nangis. Iya. Gue setuju banget tuh. Pasti seru nih. Nangis. Lah, itu dia tuh anaknya. Mana? Oh iya, itu tuh. Dua, salah satun, tiga, arbaatun, empat, hamsatun, lima. Kalau nama udah deket, kita bikin pintar. Aduh, perasaan di sini ada penunggunya. Ih. Nawala, Nawala. Iya, Bi. Sini Nawala. Nawala. Teman-teman kamu itu bandel. Mereka kabur ketakutan karena mereka punya niat untuk ngerjain kamu. Makanya mereka diberi pelajaran oleh Abi. Iya, Bi. Semoga mereka menjadi anak yang baik. Semoga dengan diberi pelajaran, mereka suatu saat tidak mau mengulangi lagi perbuatannya dan kapok, ya. Ayo kita pergi, nak. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidayahnya kan pernah jauh untuk kita. Hidayahnya kan pernah jauh untuk kita. Wis, Ipa. Masalah lagi nih Pak Ustadz nih. Gue benar-benar kecewa ya sama lo. Lo tuh sekarang udah salah gaul, Bang. Kak Berbi. Kak Berbi aja yang salah pergaulan. Orang disuruh pakai baju rapi, malah pakai baju yang kagak karuan. Bang, gue pacar lo. Gue udah banyak berkorban buat lo. Seharusnya lo inget itu. Astagfirullahaladzim, Berbi. Ingat ya, kita tuh udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Dan mulai hari ini, kita tuh putus. Bang, lo bener-bener jahat ya. Lo jahat, tau nggak? Bang, Bang. Pusing deh kepala Berbi. Sabar ya Berbi. Aduh, lu pada pelukan bukan muhrimnya. Nggak baik tau. Lu main peluk-pelukan aja lu bikin iri yang lain lo. Lu mau pelukan? Enggak. Lu pelukin gua aja. Ih, amit-amit. Pain. Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Nasihat makanya buat mereka-mereka yang ada pada sekolah. Jangan dulu naik onta kalau nggak membaca bismillah.
Babe harus balikin Ipang sama Barbie. Elah Barbie. Kagak perlu lu nangisin cowok kayak si Ipang. Masih banyak cowok ganteng di kampung nih. Tahu lo. Tampang begitu aja lu tangisin, no? Masih ada si Somat ya, Bang ya? Iya, anak SPI Bandar Lele. Iya. Lagian sih lu, tampang lu benerin tuh. Ya, nih rambut. Kagak usah disasak-sasak begitu kayak sarang gonggo lu. Udah, lu masuk salon biar kelihatan cakepnya anak babe. Oh, enggak. Baby gak mau. Pokoknya nih, kalau sampai Ipang nggak balik, Nya sama Babe, Baby usir. Anak lu mau ngusir orang tua lo? Dia kan emang bukan anak kita, Bang. Dia anak juragan kita yang udah meninggal. Nah, ini harta bandanya emang punya dia. Gue lupa. Kenapa lu kagak ngingetin? Pikun dipiara, merusak gua ngomong kan? Iya, udah. Nangis mulu lu ah. Udah, lu tenang aja. Babe janji bakal balikin Ipang ke lo. Babe tahu caranya. Assalamualaikum, Cang. Siapa lagi tuh? Assalamualaikum, Cang. Nah, ini dia nih orangnya nih. Kebeneran lu datang lu ya? Munaro! Barbie! Iya. Berani-beraninya lu ninggalin si Barbie. Kayak orang yang udah paling ganteng aja lu di kampung ini. Cang, tunggu dulu, Cang. Tujuan saya datang ke sini bukan mau ngebahas soal itu, Cang. Saya itu datang ke sini mau ngajak Cang pergi ke musola, terus kita sholat, Cang. Kiamat makin deket, Cang. Mendingan Cang cepet-cepet tobat. Lu kurang ajar lu. Persoalan yang satu belum selesai lu tambah-tambahin lagi apa persoalan baru lu. Urusan sholat, urusan gua sama Allah. Kagak ada urusannya sama lu. Jangan ikut campur lu. Sekarang kita ngomongin si Barbie. Cang, kan saya udah bilang, Cang. Saya itu udah gak ada hubungan apa-apa lagi sama si Barbie. Lu kagak segampang itu lo mau ngomong. Mau move on aja lo. Kalau lu mau move on dari si Barbie, lu mesti bayar utang-utang lu sekarang. Sekarang. Utang apaan, Cang? Nih, gua ambilin bukunya. Lu tunggu sini deh. Gua buka semua utang lo. Ya, Barbie. Utang apaan sih, Barbie? Gak pernah utang apaan deh. Nih, gua bacain. Ini buat bayar sewa kontrakan base camp band lo. Sewa kontrakan base camp band. Sewa alat. Sewa alat. Demo musik. Lu bikin demo nih. Demo musik. Kopi buat latihan selama 6 bulan. Kopi. Jumlahnya 75.205.000 perak. Ya Allah, hamba mohon kasih hamba uang 75 juta aja ya Allah. Kalau bisa sama bunga-bunganya 25% ya Allah. Kalau enggak, gimana hamba mau khusyuk tobatnya kalau hamba tuh masih dikejar-kejar sama utang. 75 juta aja ya Allah. Lagian kan ya nggak gede-gede amat. Doa kok maksa. Permisi. Assalamualaikum. Bang Masud. Kosong deh nyuang. Lu berisik sih lo. Assalamualaikum cukup sekali. No, pintunya ngebuka. Nih, liatin gue nih ngomong nih. Assalamualaikum. Aduh. Nih, suaranya nggak ada orang. Suaranya hantu. Ini kaki nggak mungkin sakit kalau nggak ada sebab musababnya. Pasti ada sesuatu nih. Salah. Kurang ajar nih.
Kamu teh berdua tahu nggak manusia-manusia yang tidak tahu sopan santun. Masa nginjek kaki orang tanpa permisi? Ya lu seharusnya bersyukur karena keinjek gue, karena gue orang kaya. Sombong banget kita ngomong sompral begitu. Dasar manusia tidak tahu. Udah nih Mansur, gak usah banyak ngomong lo. Gua mau nagih utang-utang anak lo. Anak saya? Ini utangnya? Utang 50.000 aja nagihnya sampai heboh kayak begitu. Nih, 50.000 mah tuh kecil. Yang mana? Kasih tahu yang mana? Maaf, Bang. Bukan yang itu. Lu kasih tahu yang ini nih. Iya, Bang. Ini belanjaan bini abang. Yang ini. Yang ini utang Ipang. Kamu teh melotot sama saya? Emang yang bos teh siapa? Yang bos itu dia, bukan lu. Gue bos lo. Ya. Bukan lo bos gue. Masya Allah. Ini bener hutang si Ipang? 75 juta hutang si Ipang? Hah? Nggak salah ini? Hah? Ini mah pasti kamu salah nulis sembarangan. Bener ngeteknya. Enggak bener. Gua kagak mau tahu ya. Lu mesti bayar ya utang-utang anak lu. Kalau kagak, lu gua boyong sekeluarga ke kantor polisi biar nginep di kantor polisi. Cakep. Jangan atuh Bang Roji. Lu bayar. Kalau keluarga saya diangkut ke kantor polisi, kasihan atuh berat polisinya. Penjaranya sudah penuh. Mikir tuh pakai otak, Bang. Lu mesti tanggung jawab. Lu bayar tuh utang aja. Iya, Bang. Saya bayar. Nggak usah nunggu besok atau lusa. Sekarang juga saya bayar 75 juta. Lu bayar. Nih. Lihat yang jelas. Ini teh black sapi. Ini bacan. Ah, kacubung. Yang kecil aja kacubung 10 juta. Ini segede gini. Ini kalau saya bawa ke tukang batu aki, saya jual murah-murah, 80 juta langsung dibayar. Coba lihat. Ini batu harganya 80 juta. 80 juta. Utang anak lu 75 juta. 75. Kelebihan 5 juta. Ambil dah semuanya. Makan tuh batu. Lu mesti bayar tuh utang. Hah? Gua kagak butuh batu. Gua kagak mau tahu. Lu mesti bayar utang-utang anak lu. Kalau kagak, awas. Iya. Bagus. Ipang! 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 Mana tuh anak? Ada apa sih, Pak? Kamu teh sudah mencoreng nama Abah Ipang! Ih, orang anaknya dari tadi ngedok aja di dalam kamar. Gimana ceritanya mau cemong-cemongin muka Abah? Kagak ada, Abah. Anaknya kagak kemana-mana. Yang ada muka Abah itu udah cemong gara-gara Abah sendiri. Nasib kalau punya bini, sinyalnya bengkok begini nih. Maksud Abah, ini si Ipang sudah bikin malu keluarga. Ini anak berhutang. Tahu berhutang sama siapa? Sama si Matroji. Hutangnya berapa? 75 juta. Astagfirullahaladzim. Ipang! Emang beneran? Lu punya utang sebanyak itu sama bapaknya si Berbi? Hah? Iya, Mak, benar. Tuh, bener. Udah, Abah sama Mak mau mikirin. Nanti insya Allah saya yang bayar kok. Gimana nggak mikirin? Tadi itu mak kamu nyuci di kamar mandi. Tahu dia nemu apa? Nemu duit 1.000 perak. Dompet kamu juga kosong. Eta hutang 75 juta mau dibayar pakai daun. Tadi si Matroji datang ke sini.
hutang kamu nggak dibayar, kita sekeluarga mau dibawa ke kantor polisi, mau dipenjarain. Allahu Akbar. Ya Allah, yang bener, Pak. Ya Allah, udah deh, Abah. Udah nggak kuat ya begini, nggak kuat ya, Abah, ya Allah. Udah, mau kemana kamu? Mau pingsan di kamar, Bang. Belum tobat, bikin susah. Sudah tobat, tambah bikin susah. Banyak bener ya tuh duit ya. Mau cari kemana duit sebanyak itu? Bukan juga nggak mau emak sama abah itu ikut kepikiran. Aduh, tapi mau cari kemana? Gua tahu caranya nih. Musola, pinjam speakernya ya. Sebentar aja. Ya. Alhamdulillah. Ini namanya rezeki anak soleh. Mudah-mudahan gak ketahuan sama Pak Ustadz. Nawala! Nawala, ini Bang Ipang, Nawala. Assalamualaikum, Mbak Ipang. Waalaikumsalam, Nawala. Nawala, sini deh. Si Pangsit ngapain bawa speaker musola? Nawala mau nggak ikutan Bang Ipang ngaji di pasar? Di pasar. Iya. Jadi nanti Nawala itu ngaji di pasar di depan orang-orang yang ada di pasar. Nah, mereka kan suka tuh ngedengerin Nawala ngaji, ya nggak? Tapi Udah, nggak usah pakai tapi-tapian. Pokoknya Nawala dengerin aja apa kata-kata Bang Ipang. Percaya deh sama Bang Ipang, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Bang Imron. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam, Bang. Aisyah. Bang Imron jadi seneng ketemu Mama Aisyah. Si Abang bisa aja. Abang kesini ada apa ya? Mau ngapelin Aisyah? Aduh, kok ngapelin? Sebenarnya mau ketemu sama Pak Ustadz, ada? Abi. Jadi ceritanya begini Aisyah. Tadi Bang Imron ngeliat Ipang bawa-bawa speaker musola. Terus dia ngajakin Nawala ngaji ke pasar. Loh, bagus dong kalau Bang Ipang ngajakin Nawala ngaji. Kalau ngaji di rumah atau di musola atau di masjid tuh bagus. Ini ngaji di pasar. Emang mau jualan? Wush, Abang nggak boleh ngomong kayak gitu. Iya, maaf. Terus enaknya kita ngomongin apa ya? Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ente ada di sini, Imron? Iya, lagi ngobrolin surat Al-Baqarah. Kebetulan nanti Mbak dan Juhur pengajian di rumah Pak Santoso yang dekat pasar. Tolong dah, kebetulan ada antum, siapin speakernya. Nah, itu dia tuh masalahnya. Astagfirullahaladzim. Maaf, Pak Ustadz. Maaf. Itu dia masalahnya Pak Ustadz. Speaker musola dibawa sama si Ipang. Nggak tahu dibawa kemana. Nah, terus dia ngajakin Nawala ngaji di pasar. Iya, Bi. Katanya Bang Ipang ngajakin Nawala ngaji. Gimana ceritanya? Ini semua mencurigakan. Mendingan sekarang kita ke pasar lihat. Ayo, ayo kita lihat. Sini sih. Ayo pasar, ayo. Bismillahirrahmanirrahim.
Bapak Ibu, ayo beramal. Beramal itu selain melapangkan hati kita, itu juga bakal nanti melapangkan kuburan kita. Jadi lebih baik kita beramal sebanyak-banyaknya. Ayo beramal. Sekenal ini suara Haji Nawala ini, nggak salah ya? Selain melapangkan hati kita, itu juga nanti melapangkan kubur kita. Semua yang kita miliki, harta kita, mobil, rumah, semuanya nggak bakalan kita bawa ke akhirat. Yang kita bawa itu amal. Jadi lebih baik kita beramal sebanyak-banyaknya, ya kan? Benar nggak? Beramal. Beramal lagi. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Selain melapangkan. Ya, Pang. Coba lihat Aisyah, Nawala dimanfaatkan. Ustadz. Aduh, Bang, sungguh terlalu kamu, Bang. Jangan bercanda, Bang. Ngaco nih. Lu kira orang ngamen. Ayat-ayat Allah dijual itu dengan memanfaatkan Nawala. Gawat nih gue ketahuan. Lebih baik gue kabur. Kabur. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nawala, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, emang ada apa? Kamu sekarang lagi ada di pasar. Kamu dikerjain sama Bang Ipang. Kamu disuruh ngaji. Terus Bang Ipang yang ngumpulin duitnya. Astagfirullahaladzim. Tega banget si Bang Ipang sama Nawala. Udah kayak kedong-dong. Mana kau? Mana kau? Bang. Bang ya. Bang, minta matanya. Tak buat mata cincin, bukan mata kucing, tapi mata Ipang kayak gue. Awas, si perepet lekok dia teh ngasekeun pisan paraja sama nanti beunang. Aduh. Makanya jangan macam sama tetangganya sakit rata ieu. Onde mandi, tapi sekali kemana lagi uang Bang. Uang harus ganti setiap udah uang ganti. Wah, mau ganti Bang. Maafun. Horas Bang, kena kau sekarang ketangkap. Kalau kau ketabrak, tidak kena bulan. Bang. Iya, ketangkep. Pakai mau naik, emangnya lo tupai? Jangan main hakim sendiri. Kalau bisa kita hakimin rame-rame. Main hakimin rame-rame aja. Kok udah mati gimana? Mendingan hukuman ya. Kita mandiin nih rame-rame biar tobat. Mandi rame-rame, emangnya dia bayi? Maksud gue, dia ini rame-rame kita bawa ke Pak Ustadz. Biarin Pak Ustadz yang menyelesaikan, begitu maksud gue. Setuju. Gotong. Udah kan sini Bang, turunin apa Bang? Aduh, balik ada Pak Ustadz. Ada Pak Ustadz. Aduh.
Ah, iya buktina, pokok. Nih, Pak Ustadz tuh. Lah, sampai bunyi tuh Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, ampun Pak Ustadz, ampuni saya Pak Ustadz. Saya tahu Pak Ustadz, saya salah beneran Pak Ustadz, ampuni saya Pak Ustadz. Kalau memang tahu dirinya bersalah, lantas malah kenapa lari, bukan malah bertanggung jawab untuk meminta maaf. Iya Pak Ustadz, saya sadar Pak Ustadz, saya emang udah buat salah. Saya janji Pak Ustadz, saya janji gak akan buat lagi Pak Ustadz. Ampuni saya Pak Ustadz. Udah lari, gue udah capek ngejarnya. Mana gesit banget lagi lari lo. Bukti-bukti sudah terlihat, ya makanya dalam Al-Quran Allah sangat mengecam sekali. Dalam surah Al-Baqarah di ayat 41 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون.